Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman di rumah sehat semuanya. Hari ini belanjaan kemarin mau saya food prep ya. Jadi dikelompok-kelompokkan gitu di food container atau wadahnya. Untuk sampah organiknya saya buang di wadah yang oranye tadi untuk dikompos. Di sini juga saya mau sharing sama teman-teman bahwa manfaat mengompos itu akan kembali ke diri kita sendiri ya tentunya, atau untuk lingkungan. Nah, ini ada buah yang udah saya kupas juga, kulit yang segarnya biasanya saya masukkan untuk ekoenzim. Untuk yang kayak busuk atau berjamur atau kurang bagus itu untuk saya kompos ya. Tadi ada lebihan cabai, tomat, dan perbawangan juga. Ini untuk bawang yang dikeranjang mau saya simpan di suhu ruang. Kali ini alhamdulillah masih ada stok protein juga, ada ayam, ada tempe ungkep kemarin ya, masih ada. Nah, kenapa saya food prep itu 2 minggu sekali atau seminggu sekali ya teman-teman? Jadi kulkas saya tuh kecil, nggak cukup kalau food prep sekali banyak gitu. Dan alhamdulillah kita syukuri saja ya apa yang kita punya di rumah. Saya lanjut mau petik-petik cabai rawit dulu, dipisahkan dari tangkainya. Kemudian saya masukkan toples kecil ini aja. Jadi ketika nanti mau dipakai buat bikin sambal mendadak gitu, tinggal cuci ya teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah sama ya yang mingguan atau yang bahkan sebulan sekali food prep seperti ini sangat memudahkan kita untuk memasak di rumah. Kita mau bikin menu apa jadi terencana, dan insya Allah gak ada yang terbuang, yang mubazir atau yang kelupaan. Pastinya teman-teman juga yang biasa melakukan food prep seperti ini, ada yang bahan makanannya dicuci atau ada yang nggak dicuci, ada juga dialasi tisu atau kertas dari food containernya ya. Itu masing-masing saja. Di sini saya hanya sharing betapa banyak manfaatnya ketika kita memilah sampah, mana yang organik dan mana yang non-organik. Dan tentunya manfaatnya akan kembali ke kita. Alhamdulillah ini udah selesai food prepnya. Tadi juga masih ada stok tempe, ungkep, dan ada ayam. Nah, untuk buah-buahan tersendiri kadang saya kupas seperti jeruk tadi. Kemudian untuk sampah segar saya bikin ekoenzim. Ini sampah yang udah seminggu ke belakang ya teman-teman. Ini juga ada jeruk yang busuk karena pas pindah kemarin nggak taunya ini terlalu matang dan berjamur. Awalnya mau saya bikin jeruk peras, tetapi begitu dia berjamur. Tapi jangan khawatir, nanti bakal saya kompos semuanya. Dan untuk kali ini saya kepakai kembali komposter gerabah ya. Ini jika teman-teman tidak mempunyai gerabah seperti ini, teman-teman bisa menggunakan pot juga. Nah, ini komposter keranjangnya atau takakura saya udah tambah sampah yang kedua, jadi itu udah full. Mudah-mudahan nanti 3 bulan selesai ya untuk yang tadi. Target yang gerabah ini kalau nggak terlalu banyak ya 1 bulan lah. Nah, untuk lapisan pertama tadi saya udah kasih daun kering, kemudian ini sampah organik, itu ada daun cincau. Sayang mas sebenarnya tadinya mau dibikin itu dikasih, kelupaan karena pindah-pindah gitu kan rariwe ya, lupa kalau di kulkas ada ini apa namanya, ada daun cincau, ada daun pandan. Jadi ya udah deh masuk kompos semua, yang penting tidak dibuang di tempat sampah atau berakhir di tempat sampah yang banyak gitu ya teman-teman.
Nah, ini saya mau siram bioaktivator dulu pakai air campur ekoenzim. Kemudian mau saya tutup unsur coklat lagi ya, karena kayaknya ini tuh terlalu banyak untuk sampah organik atau unsur hijau. Sumber nitrogennya itu mau saya kasih dulu ini unsur coklatnya biar lebih seimbang, lebih bagus lagi bahan-bahan untuk mengomposnya. Untuk tanahnya nanti saya kasih aja terakhir. Setelah saya kasih ini jeruk yang udah berjamur begini ya, udah busuk ya teman-teman. Itu sayang banget, padahal kalau dibikin jeruk peras tuh enak banget, tapi ya mau gimana ya, ya udahlah, qadarullah. Nah, ini tuh pas dipegang kayak gini ya terasa lembek banget. Oke, kalau udah saya mau kasih tanah dulu ya teman-teman. Ini sisa tanah kompos beberapa bulan yang lalu. Atasnya udah saya jadikan media tanam yang dicampur sama sekam bakar. Dan ini ada sisaan mau saya bikin untuk tambahan komposter kali ini. Sebenarnya teman-teman kalau mau ngompos tanpa tanah pun bisa sekali ya. Yang penting ada unsur nitrogen atau sampah organik dan unsur coklat atau sampah karbonnya. Nah, untuk sampah karbon ya teman-teman bisa dapatkan dari seperti saya tadi, ada rumput kering, misal ada jerami, sekam bakar, daun-daun kering, kemudian kertas, kardus ya. Apa aja yang kiranya bisa dijadikan unsur coklat, teman-teman bisa pakai. Jadi manfaatkan aja yang ada di rumah. Tadi setelah dikasih sampah jeruk, kemudian dikasih tanah kompos, saya siram kembali dengan bioaktivator, air, dan campuran ekoenzim. Ini saya tambahkan sedikit lagi tanahnya ya, kayaknya kurang deh. Jadi kalau ngompos itu kira-kira teman-teman aja feeling pakainya ya. Kadang yang penting prinsipnya takarannya 1 sampah nitrogen dan 2 sampah karbon. Gitu aja. Ya teman-teman, kalau mau ngompos tanpa tanah pun bisa sebenarnya. Manfaatkan unsur coklat. Tapi saya rasa untuk saya pribadi lebih senang dicampur dengan tanah, apalagi tanah kompos. Karena proses pembusukan atau penguraiannya itu sangat cepat ya. Bahkan 1 bulan dari gerabah ini sudah jadi. Teman-teman bisa ganti dengan pot bekas atau ember bekas ya. Manfaatkan apa yang ada. Seperti tadi kan saya pakai keranjang. Kayak ini saya tutup aja dengan kayu bekas, kemudian ini dengan karung. Yang penting penempatan komposternya di tempat yang sirkulasi udaranya baik. Jangan langsung terkena matahari, jangan langsung terkena hujan ya. Insya Allah akan mendapatkan kompos yang berkualitas. Nah, saya simpan di pojok seperti ini. Terus atasnya itu terlindungi oleh atap sedikit ya. Ini sisa komposnya mau saya kasih ke tanaman langsung. Kali ini mau saya beri ke tanaman kel. Nah, teman-teman, di sini tuh kita belajar ketika kita memilah sampah, terutama sampah organik yang hampir 60% sampah terbesar yang dihasilkan oleh warga Indonesia yang terbuang sia-sia di TPA. Ketika kita mengolahnya sendiri itu, nah iya akan kembali ke diri kita sendiri atau lingkungan ya. Kita bisa olah dan kembali ke kita. Sekarang ketika kita memberikan kompos, sisa-sisa makanan yang kita konsumsi, nah dia kan hidup tuh ya si tanaman ini. Kemudian tanaman itu kan kita konsumsi kembali ke kita, berputar ya. Jadi sebenarnya alam itu sangat baik teman-teman ya.
Allah itu sangat baik ketika kita tahu langkah atau cara memanfaatkan alam itu, kita pasti bisa dan lebih bermanfaat tentunya. Oh ya, tadi ada ampas ekoenzim yang lagi saya jemur. Teman-teman, jadi jangan ragu untuk memulai mengompos, mengolah sampah, memilah sampah ya. Ini saya panen kel dan bayam Brazil. Ceritanya nih, saya mau bikin salad teman-teman. Nah ini saya campur sama sedikit garam, kemudian lada, tomat, dan saya aduk. Lanjut saya cicipin dan rasanya nggak begitu buruk sih. Cukup enak ya. Tapi jujur saya lebih senang pakai sambal. Baik teman-teman, terima kasih. Sayangi bumi, sayangi diri. Assalamualaikum, dah.